Selamat datang di Music Rescue Podcast. Kalau yang harus langsung ke pencipta itu ada 6. Pertama, merekam, menyelaraskan, sinkronisasi, menjadikan. Dan menyelaraskan itu apa? Kan yang direkam suaranya tuh. Tapi kalau kalian merekam nggak masa sekarang cuma suara doang, pasti ada video klipnya. Ada videonya, itu dia gambar. Menyelaraskan antara musik sama gambar namanya sinkronisasi. Nah, itu harus tertulis. Formatnya nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah bikin perjanjian. Ya kalau lewat publishing pasti akan jauh lebih lengkap. Oke, teman-teman, luar biasa sekali kita bisa punya kesempatan untuk berbincang langsung bersama guest speaker kita. Boleh saya panggil dulu, ada Pak Bimas Nur Cahya Tranggono. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Bimas. Ya, luar biasa. Saya izin membacakan sedikit profilnya. Pak Bimas ini merupakan Direktur Utama Pragita Prabawa Pustaka yang merupakan publishing. Kemudian Direktur Utama Kobar Pragita Musik yang merupakan label musik. Itu untuk memproduksi lagu, rekaman lagu, video klip. Kemudian owner Josby Law Firm atau firma hukum. Kemudian owner Festival Suara yang tadi sudah disebut juga oleh Mas Pipit ya gitu. Ternyata beliau ini adalah ownernya teman-teman semua. Jadi kemudian juga beliau adalah Ketua Asosiasi PAMPI atau Prakarsa Antar Musik Publishing Indonesia. Kemudian anggota Tim Perumus Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Musik dan atau Lagu. Gitu. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Bimas. Halo Pak Bimas, perkenalkan saya Mustika. Pak Bimas gimana kabarnya, sehat Pak? Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Pak Bimas. Mustika. Betul. Okay. Salam kenal Pak Bimas, kita Salam baru kenal. bertemu di Yes. sini. Oke, Pak Bimas luar biasa sekali ya saya lihat gitu sebagai Direktur Utama Pragita Prabawa Pustaka, tempat bareng sama Mas Pipit ya, kalau Mas Pipit tadi di sini luar biasa banget. Kita mungkin sekali lagi saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih banyak Pak gitu. Pertama-tama ya untuk Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga berbagi bersama kita di sini. Mungkin kita di sini akan membahas karena bagiannya Pak Bimas ini adalah mengenai hak cipta karya gitu ya. Mungkin kira-kira apa sih Pak yang bisa Bapak bagikan kepada teman-teman semua di sini? Apalagi tadi sudah muncul nih beberapa pertanyaan mengenai ada yang ingin cover lagu dari luar negeri. Kemudian juga bagaimana apakah ada wadah untuk songwriternya gitu Pak. Yes. Nah kira-kira apa nih Pak yang kira-kira Bapak bisa bagikan ke teman-teman semua? Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, waktu gue berapa lama ini? 20 menit ya, 20 menit. Jadi pengalamanku 25 tahun akan dirangkum menjadi 20 menit. Ini agak lucu Luar ya. biasa. Jadi gini, teman-teman untuk bisa semuanya memperhatikan, aku pengen tahu, coba angkat tangan di antara teman-teman yang pelaku pertunjukan, yang main di atas panggung, sopo? Yang main di atas panggung. Ya, para pelaku pertunjukan keroncong ini. Oke. Yang juga menciptakan lagunya sendiri sopo? Acungkan Oke. tangannya. Yang merekam hasil mereka, kan Anda melakukan cover, melakukan apapun ya gitu ya. Yang merekam sendiri secara profesional di studio sopo? Pakai label kayak pakai apa? Oke, hanya pelaku pertunjukan saja. Oke. Gini, tadi sempat disinggung ya sama Mas Pipit. Dapur musik ini kan juga salah satu tanda kutip entitas yang dalam pengawasan Pragita. Entitas, oke. Mereka itu entitas, organisasi tanpa bentuk soalnya. Gini, jadi mereka harus tahu betul lisensi. Yang ingin saya sampaikan pada teman-teman di sini, pertama adalah jika Anda ingin menjadi pendidik musik, Anda jadi pelaku musik, tolong jangan lupa ada Undang-Undang Hak Cipta. Ya.
Pragita itu beda sama publishing lain karena satu-satunya publishing yang dimiliki seorang lawyer. Aku jadi ketua asosiasi publishing itu sejak tahun 2012. Aku selalu mengingatkan pada anggota aku dan tidak pernah didengerin oleh mereka. Aku ingatkan bahwa industri musik itu 50% saja industri kreatifnya. Yang 50% industri hukum. Kenapa? Karena urusannya lisensi, izin toh. Royalti itu haknya orang toh. Betul. Kewajiban Anda untuk segala macam lah. Nah, yang harus teman-teman setidaknya membaca lah, apalagi untuk pendidik ya. Anda nanti yang jadi apa avant-garde-nya perkembangan musik terstruktur di Indonesia. Anda setidaknya harus terpapar pada setidaknya namanya lah Undang-Undang 28 tahun 2014 itu Undang-Undang Hak Cipta. Yang mungkin tahun ini akan direvisi juga dan saya jadi ikut tim revisinya. Tetapi intinya adalah mengerti soal hak cipta. Pertama yang dilakukan oleh Pipit tadi itu yang dinamakan lisensi, lisensi itu izin. Tapi aturannya apa? Lisensi itu izin tertulis. Ya, bukan DM Instagram, bukan WA. Yang namanya tertulis itu ada formatnya. Dan tadi Pipit ngomong bahwa kalau gue merekam saja, karena pasal 9 Undang-Undang 28 itu banyak sekali hanya pencipta itu. Menggandakan lah, sinkronisasi lah, apalah, distribusi lah, pertunjukan lah, pengumuman. Kalau yang harus langsung ke pencipta, itu ada 6. Pertama merekam, menyelaraskan tuh, mensinkronisasi, menjadikan, ini dan menyelaraskan itu apa? Kan yang direkam suaranya tuh. Tapi kalau kalian merekam nggak masa sekarang cuma suara doang, pasti ada video klipnya. Ada videonya, berarti gambar. Menyelaraskan antara musik sama gambar namanya sinkronisasi. Nah itu harus tertulis. Formatnya nggak usah ruwet-ruwet. Nggak usah bikin perjanjian. Ya kalau lewat publishing pasti akan jauh lebih lengkap ya. Tapi kalau jika Anda kayak contoh Pragita ini, gue nggak tahu, mungkin salah satu-satunya publishing yang membolehkan para pengguna, entah pelaku pertunjukan atau label, produser, untuk minta izin langsung ke penciptanya. Banyak publishing yang harus lu mesti lewat publishing gitu. Kalau Pragita enggak, karena kita tahu itu masalah dapur ya. Jadi bikin berita acara gampang saja. Saya, misalnya Pipit, dengan ini meminta izin segala macam kepada pencipta X gitu. Untuk 1 menggandakan, 2 menyelaraskan, ini yang penting. 3 mendistribusikan. Distribusi itu apa? Kalau untuk keadilan untuk pencipta, izinnya itu adalah 1 izin, 1 versi dong. Misalnya dibikin keroncong tok. Kalau penciptanya nggak tahu dan memang si peminta izinnya agak dolim, ya mereka hanya minta izin atas lagu. Banyak, anggota gue juga kelakuannya banyak, label-label penjahat juga banyak gitu. Mereka izin, Anda pencipta. Misalnya tadi ada berapa orang lah yang jadi pencipta lagu, ada 6 atau 7. Saya izin lagu Anda, hanya izin menggunakan, tapi nggak tertulis versi. Ya, saya bayar 1, tapi kemudian keluarnya keroncong Pipit tak suruh. Metallica tak suruh bikin heavy metalnya. Eminem tak suruh bikin rapnya misalnya gitu ya. Lah kan gue udah izin, padahal hasil duitnya banyak sekali. Izin cuma sekali. Itu bagi saya nggak fair. Jadi kalau Anda minta izin tertulis ya. Bukan DM, bukan WhatsApp. Tertulis. Kenapa? Karena itu disyaratkan oleh undang-undang. Terus Pipit tadi ngomong, nggak harus bayar kok, iya betul. Lisensi itu definisi hak cipta Indonesia, lisensi adalah izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan syarat tertentu, bukan duit. Nah syarat tertentu itu bisa saja, misalnya kayak tadi, ketika dia minta izin untuk ruang rindu pada Sabrang nggak minta duit. Ya gimana mau minta duit tetanggaan? Ya kan malu, nggak usah RT. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa pakai aja.
Tapi lu YouTube, gue DSP ya, misalnya gitu. Nggak apa-apa, tulis aja di itu. Tertulis apa si berita acara tadi. Nggak apa-apa. Jadi yang penting terpenuhilah syaratnya pasal tadi. Jadi Anda nggak bisa apa-apain. Cuma di sini juga harus tak sampaikan ya Mbak ya. Melihat bahwa tadi yang angkat tangan, bahwa mereka ini pencipta kok jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang pelaku pertunjukan. Ingat ya, ketika Anda sudah mendapatkan izin untuk menggunakan suatu lagu, menggandakan suatu lagu, berarti Anda license player, license producer kan, gitu kan, minta izin kok. Anda pun memiliki hak, pasal 23 Undang-Undang 28 itu ngomong, bahwa pelaku pertunjukan itu bisa melarang orang atau mengizinkan orang untuk, misalnya mbaknya ini, dia minta izin lagu ke keroncong, misalnya itu di belakang tuh ada legend juga itu, Pak Andre itu dari Keroncong Tugu, mereka juga menciptakan banyak lagu. Minta izin pada beliau, boleh. Terus Anda di sini lah misalnya, perform di sini. Terus Mas Condro, ini merekam, Mas Pipit merekamnya, untuk dia mencari uang, menguploadnya ke YouTube, dia harus izin Anda loh. Jadi pelaku pertunjukan itu juga memiliki hak. Ya, bukan cuma pencipta. Selama lagu yang dipakainya itu licensed, sudah mendapatkan izin. Kalau enggak ya mosok, kalau saya ya saya aliran garis keras. Ya, karena pendidikan saya hukum, saya aliran garis keras. Orang yang enggak izin ya saya anggap maling. Ya simpel. Hak kok. Hak cipta itu, hak paten, hak merek itu masuk dalam lingkup besar namanya hak milik intelektual ya. Kata kuncinya miliknya. Kenapa? Dia bisa diwariskan kok. Kalau bukan hak milik apa? Gitu ya. Jadi kalau orang ngambil hak miliknya orang lain tanpa izin namanya, ya sudah, mencuri. Gitu. Dan Anda harus ingat, ada tadi Mas yang tanya, saya pakai lagunya luar negeri apa segala macam. Ini bagi, saya pelaku industri, saya publishing, saya punya label, tapi saya juga masih ada kantor konsultan license ya, konsultan hukum gitu. Saya harus berjalan di tengah-tengah nih memang. Cuma yang harus kita ingat bahwa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia itu banyak membuat pusing orang luar negeri karena kita rigid sekali. Pasal 9 itu rigid sekali. Mau ngapain aja yang 1, 2, sampai 9 biji itu, 9 haknya pencipta itu harus izin. Dulu pasal 10 Undang-Undang 28 itu hanya melarang pusat perdagangan untuk menjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Contoh, misalnya saya pakai lagu nggak izin, ya, atau CD dibajakan, itu nggak boleh jualan di mall. Tetapi putusan MK kemarin memperluasnya menjadi UGC-nya TikTok. Jadi TikTok platform, YouTube, Star Maker, whatever lah, Joox, Bising, itu dianggap sebagai pusat perdagangan. Karena mereka ada transaksi subscription kan, ada iklan kan, ya berarti mereka pusat perdagangan, ada transaksi toh. Jadi UGC itu juga tidak boleh sekarang. Undang-undang yang kemarin ya, apa putusan MK yang kemarin loh. Ini rencana gue mau ngetes sih, mau kantor gue nggak usah dibayar, gue ngegugat sendiri aja lah. Gue ngegugat salah satu platform ngetes tuh, MK bisa dijalanin apa enggak putusannya. Indonesia tuh rigid sekali, hak ciptanya beda dengan negara lain. Banyak yang gitu modelnya. Nanti akan gue jelasin juga soal festival suara, kenapa festival suara itu ada di tengah-tengah. Kalau Anda melakukan, hit and miss lah ya. Kalau lagu sepanjang pemahaman saya, mereka itu pasti ada publishingnya. Semua komposer luar negeri itu pasti publishing, punya publishing. Indonesia saja kan, Indonesia publishing itu masih baru kan. Baru ada tahun 97 lah, masih muda itu untuk ukuran industri. Nah,
Kalau mereka itu semuanya punya publishing dan publishing itu punya alat namanya Content Management System CMS untuk melihat penggunaan orang, misalnya sampai dapur musik pakai lagunya Denny Caknan nggak izin, pasti udah ketahuan. Kalau di kita karena undang-undangnya rigid sekali, maka konsekuensi untuk dapur musik yang tidak berizin tadi bisa kita gugat ke pengadilan niaga, bisa kita laporin polisi, apa segala macam lah. Tapi kalau di negara-negara lain yang aturan hukumnya berbeda, maka hit and miss. Anda misalnya mau mengkeroncongkan Unforgiven misalnya. Ayo monggo dicoba. Ada kalanya asetmu itu take down. Ada kalanya dihubungi sama publishing, yuk 50-50. Yuk apa? Jadi hit and miss. Itu prakteknya ya. Itu untuk para pendidik itu perlu, kenapa? Ini nggak ada ilmunya. Ini praktek. Industri di mana kalian diharapkan menjadi edukator itu sedemikian convoluted, ruwet. Ya. Karena di satu sisi undang-undangnya sangat rigid, di sisi lain yang diatur itu manusia-manusia yang nggak bisa diatur. Model-model begini ada diatur undang-undang, ruwet urusannya. Sehingga memang penegakannya memang luar biasa, agak rumit. Gitu. Baik Pak Bimas, mungkin tadi sudah luar biasa sekali ya yang disampaikan, pengalaman 25 tahun Pak, betul? 25 tahunnya disampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit barusan ya. Jadi teman-teman mungkin ya tadi yang ditegaskan oleh Pak Bimas tadi, mungkin saya sedikit mengulang ya gitu, bahwa kalian sebagai edukator gitu kan ya, sebagai pendidik nantinya, seorang sarjana pendidikan yang akan mengajar mungkin membawa musik-musik itu ke sekolah-sekolah, mungkin kalian juga akan perlu untuk menekankan bagaimana sih pentingnya ada aturan-aturan yang berlaku gitu, hukumnya seperti apa gitu, berkaitan dengan hak cipta, lisensi yang memang setiap terutama mungkin pencipta lagu, kemudian juga para praktisinya juga sebenarnya punya hak ya Pak ya, betul ya? Iya, iya. Gitu, jadi punya hak masing-masing kita itu seperti apa, dan mungkin kita bisa, karena mungkin keterbatasan waktu ya Pak ya, mungkin kita bisa lebih dalam lagi, kita perdalam di belakang layar, mungkin nanti bisa ada yang mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Nah gitu. iya gini, Ya. tujuan saya datang ke sini adalah satu, informasi seperti ini kan sebenarnya ini tugasnya negara ya Mbak. Betul. Dan gue gak peduli ini direkam atau enggak, gue bilang negara ini gak hadir. Dalam bidang kita loh, negara ini gak hadir. Ya. Itu alasan gue kenapa kemana-mana, lu lihat di lemari gue nggak bakal ada baju warna lain selalu hitam-hitam. Karena gue berkabung sama negara ini. Negara ini, saya banyak menemukan komposer, kemarin terakhir di Bali, kemarin di Solo juga, yang lagunya hits, ya, tapi karena dia tidak terlindungi dengan baik, satu, dia udah nggak mau lagi menciptakan lagu, dia kembali bertani, itu untuk kasus yang Solo. Kasus yang Bali, dia meninggal dalam keadaan miskin. Lagunya dulu hits banget dan sekarang lagi diremaster banyak banget. Yang diremaster itu yang nonton puluhan juta. Dia sama sekali nggak dapat uang. Itulah pentingnya digital itu kayak hutan rimba ya. Ya sebenarnya sih enggak, kalau datanya benar, enggak hutan rimba juga, melindunginya lebih mudah. Cuma saya titip pesan buat teman-teman yang di sini yang menciptakan lagu mereka sendiri, gitu. Ada makhluk namanya publishing. Anda tidak bisa melindungi hak cipta Anda di dunia digital tanpa kehadiran publishing. Karena yang punya alat untuk melindungi itu publishing. Yang segede siapa? Segede Judika, segede Denny Caknan. Nah, coba datang ke kantor Google, aku minta CM alat sendiri. Ya, kamu ini siapa? Gitu. Even publishing saja CMS yang aku bilang tadi, alat itu, content management system itu, sekarang sudah ada moratorium, sudah dihentikan. Udah nggak diberikan lagi. Jadi CMS itu hanya dikasih pada 60 publishing di Indonesia lah. Salah satunya Pragita. Ya teman-teman semua, Pak Bimas ini luar biasa bersedia ya teman-teman. Jadi nanti setelah
pergi dari kursi ini gitu ya. Kalian semua boleh nyamperin nih gitu sama Pak Bimas gitu mau ngobrol Kalau depan apapun. sini Ya. gue nggak bisa ngerokok Mbak, kalau nggak ngerokok nggak pinter saya. Oke, tapi Di mungkin Pak belakang. Bimas boleh ya 1-2 pertanyaan dulu. Boleh, boleh, boleh. Oke, barangkali ada pertanyaan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Ade Jihanudin. Pak izin bertanya, kenapa sih kayaknya kita tuh sulit gitu untuk mengcover lagu-lagu keroncong gitu? Ya, luar biasa. Pak Bimas. Pertanyaannya ini Pertanyaannya agak membingungkan. Anda sulit mengcover lagu-lagu keroncong maksudnya? Mengcover untuk mendapatkan izinnya gitu Pak, gimana sih caranya gitu biar lebih mudah gitu? Pak Bimas boleh mungkin saya tambahin sedikit Boleh. Pak, saya tunggangi gitu ya Pak pertanyaannya. Karena ini juga keluh kesah juga gitu ya. Yang saya lihat gitu Pak, ini izin ya Pak moderator nanya. Yang saya lihat itu ketika kita mau mengcover lagu-lagu keroncong gitu kan pasti itu terutama kalau tadi kita lihat contoh dapur musik gitu, terutama lisensinya dulu nih gitu kan. Nah sedangkan kita sendiri ketika mau berbicara soal lisensinya ini, kan banyak sekali ya songwriter keroncong yang memang sudah tiada, kemudian akhirnya haknya kemudian diambil alih, mohon maaf saya bingung bahasanya, tapi saya sebut merek nggak masalah ya Pak gitu. Misalnya mohon izin Gemanada Pertiwi, itu kan banyak sekali tuh menghandle banyak songwriter, kemudian musisi-musisi keroncong yang memang diberikan ruang untuk popularitasnya gitu Pak. Nah tapi ketika kita mau mengcover lagu-lagunya mereka, gimana nih Pak gitu, posisi kita bersinggungan sekali dengan itu dan adakah jalan keluarnya gitu Pak? Boleh dibahas mungkin Pak? Gitu maksudnya Mas Ade. Jadi gini, saya akan jelaskan memang sebagian besar dulu pendiri dari label itu label Mbak, itu label. Ya. GNP itu label. Pendirinya itu teman saya namanya almarhum Pak Henderman. Dia orang yang sangat idealis untuk melestarikan lagu-lagu keroncong, lagu-lagu tua lah ya. Sehingga beliau banyak yang ada di sana, memang. Cuma memang banyak yang mengeluh pada saya untuk mau cover lagu keroncong lah. Contohnya teman-teman dari Jogja. Ngurusnya bukan ke GNP Mbak. Ini ya yang harus diingat-ingat sama teman-teman ya. Ada dua makhluk. Ada dua aspek dalam hak cipta itu, konsekuensinya ada dua makhluk. Ada namanya hak cipta yang melindungi hak pencipta. Ada namanya hak terkait, itu anaknya, derivatifnya dari hak cipta, namanya hak terkait. Ini siapa? Ini label nih. GNP itu label. Publishingnya namanya PMP, Penerbit Musik Pertiwi. Nah, GNP ini contoh, misalnya gini, saya paling gampang begini deh. Kalau Anda mau minta izin pada Denny Caknan lagu Lost Doll misalnya. Dapat izin dibikin keroncong. Anda akan merekam sendiri, namanya Anda produser. Anda pemilik hak terkait. Tapi hak Anda itu ya versi Anda itu yang Anda rekam. Kalau misalnya saya minta izin Denny Caknan juga untuk Lost Doll untuk versi rap, saya hanya berhak atas hak terkait versi rap itu. Nah, itu contohnya. Jadi GNP itu misalnya lagu Bengawan Solo-nya Mbah Gesang, kemudian dinyanyikan oleh Mbak Sundari Soekotjo, gitu ya. Itu hanya versi itu. Bukannya lantas Anda kalau minta izinnya ke GNP, karena dia hanya pemilik izin untuk penggunaan masternya Sundari Soekotjo. Tapi induknya itu minta izinnya ke PMP bukan GNP. Nah, karena banyak pertanyaan teman-teman yang kebetulan yang pemilik PMP itu sekarang anaknya. Itu teman baik saya. Saya bilang, kan Pragita ini sering jalan-jalan kemana-mana. Ke Jogja lah gue, ke Banyuwangi lah, ke Bali lah, ke Padang lah, kemana lah, ke Sorong lah, ke Bandung lah gitu ya. Banyak pelaku seni yang ingin melakukan cover lagu-lagu, menghidupkan kembali lagu-lagu keroncong lama. Yo Bunga Anggrek, yo Kemayor, apalah gitu ya. Tapi
ngubungin ke PMP susah banget. Satu. Yang kedua ada masalah biaya. Advance pasti tinggi. Akhirnya kemarin aku salah satunya adalah, kemarin baru minggu ini kemarin, akhirnya setelah ada pembicaraan 2-3 bulan, gue mau bikin konsorsium dong. Teman-teman kalau mau, yuk bikin proyekan yuk. Nanti gue yang ngurusin. Karena ada MOU sama PMP gitu. Kalau memang pekerjaan yang betul-betul profesional, yang bayar advance gue pun nggak apa-apa. Jadi kayak nge-bridging apa ya namanya? Ini namanya apa ya? Ya bridging lah, bridging advance lah gitu. Karena gue ngambil banyak maka jadi murah. Misalnya kita kayak borongan gitu. Nanti misalnya aku ngambil 100 lagu gitu ya. Tapi dengan harga borongan. Jadi per lagunya jadi murah gitu. Tapi nanti yang nyebar-nyebar gue atau ya sudah kita bikin MOU misalnya proyekan yuk. Under gue ya model-model dapur musik ini kalau mereka apa mau gitu misalnya. Tapi menggunakan lagu-lagu PMP. Gitu. Gini, kalau ada yang tertarik untuk ikut dalam proyek kemarin, gue belum tanda tangan terus terang aja MOU-nya dengan GNP dan PMP ya. Tapi sudah arahnya sudah 80% untuk menuju ke situ. Jadi license biar gue yang ngurus. Tapi tetap ada kurasi ya. Maksudnya yang bisa ikut dalam proyek itu kan juga mereka juga ngelihat PMP-nya. Kalau orang asal-asalan gitu ya mosok lagunya Mbah Gesang dibawain kayak gitu-gitulah. Ada kurasi-kurasi seperti itu. Tapi jika tertarik silakan ngobrol sama Mas Condro. Gitu, itu yang di belakang itu. Makin lama makin gak kelihatan dia. Yang kedua, untuk komposer yang belum memiliki publishing itu nggak bayar. Bukan pendaftaran Kumham ini. Publishing itu nggak bayar, publishing itu tujuannya untuk melindungi karya cipta kalian di dunia digital. Gitu. Waduh itu ada Mas Fuad, lewat Mas Fuad, itu ada Mas Fuad yang pakai baju kuning. Itu senior kalian di UPI ya. Kebetulan beliau tergabung dalam geng Panas Dalam. Mitranya Pragita di Bandung itu Panas Dalam. Jadi kalau kalian mau ngobrol-ngobrol yang di Bandung ya sama dia itu yang brewok itu. Oke itu aja Mbak. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sharingnya ya bersama Pak Bimas ini. Oke teman-teman semua, karena kita juga keterbatasan waktu, tadi juga sudah disebut kesanggupan dari Pak Bimas dan juga rekan-rekan dari Pragita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di belakang layar. Jangan cuma kreatif berkarya, tapi kreatif juga dalam melindungi.